Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah Bapak Ibu berkenan untuk hadir dalam diseminasi ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Hingga akhirnya Bapak Ibu dapat berkenan hadir dalam ruangan ini. Saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Kami berdua itu adalah calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta Timur. Di sini kita bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena mungkin di sini juga banyak Bapak Ibu guru yang mungkin pengalamannya lebih hebat dibanding kami berdua. Di sini kita berdiskusi, saling memberikan saran dan pendapat. Jadi, jikalau Bapak Ibu mau bertanya, kami sangat senang sekali untuk perbaikan kami selanjutnya. Nah, di sini kita akan berdoa dulu agar kegiatan hari ini akan menjadi berkah ya. Berdoa nanti akan dipimpin oleh Bapak Eko. Silakan Bapak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan acara diskusi ini nanti kedepannya bisa memajukan SMK kita, SMK 5 Negeri Jakarta. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian dari diseminasi oleh CGP DKI Jakarta Angkatan 9. Mungkin Bapak Ibu masih asing dengan kata diseminasi. Diseminasi itu ketika kita sudah mendapat materi dari program guru penggerak, kita memiliki kewajiban untuk menyebarkannya lebih luas lagi kepada Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai. Di sini mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan muka saya ya, mungkin sudah bosan lihat saya lalu-lalang di sekolah. Ya, saya Irmawati, kemudian rekan saya Eko. Nah, kami berdua itu akan membagikan materi mengenai budaya positif. Kita akan mulai dulu dari pertanyaan pemantik. Apa itu merdeka? Menurut Bapak Ibu, merdeka itu apa sih? Silakan, Kak Rido. Bebas. Merdeka adalah bebas. Tuh. Tidak terbelenggu. Tidak terbelenggu. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Merdeka Bebas dan tidak terbelenggu. Baik, kita akan buktikan apakah benar menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi bagaimana merdeka itu datang dari internal diri kita sendiri. Bukan berarti tidak mau disuruh atau tidak mau diinstruksi oleh pimpinan maupun oleh guru ya, peserta didik kita itu. Dia itu ada kemauan dari diri sendiri, motivasi internalnya yang muncul. Nah, itu baru disebut merdeka. Jadi mereka tidak menurut karena ketakutan atau karena ketidaknyamanan, mereka menurut tidak seperti itu. Tapi merdeka itu lebih kepada mereka bisa mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Baik, berikutnya ini adalah materi-materi utama yang akan kami share kepada Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu yang akan menjadi sedikit seru ya diskusi kita, karena di sini berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi yang kadang-kadang di kenyataan itu sendiri sering terjadi. Kemudian keyakinan kelas. Jujur ini juga baru buat saya ketika saya mengikuti program guru penggerak. Apa itu keyakinan kelas? Saya bertanya-tanya. Ternyata nanti ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Kemudian ada, silakan Pak Eko. Pembentukan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Jadi di sini ternyata ada kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini ada 5. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini nanti kaitannya ada pada penyelesaian masalah yang dilakukan oleh siswa. Kalau sekarang lebih terkenal dengan pelanggaran aturan ya.
Nah, nanti kita coba untuk berdiskusi secara bersama-sama. Baik, berikutnya. Pertama kita mulai dari disiplin positif terlebih dahulu. Disiplin positif itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Seorang peneliti yang bernama William Glasser menentukan bahwa disiplin itu terdapat nilai-nilai. Jadi ketika seorang disiplin pasti ada nilai-nilai positif yang dia percayai di dalam dirinya. Nah, itu berkaitan dengan teori maka kontrol. Jadi menurut William Glasser, setiap manusia yang lahir ke dunia itu memiliki kontrol diri dalam dirinya. Jadi dia bisa memilih mau jadi baik atau mau tidak baik. Dia bisa memilih untuk menurut gurunya atau tidak. Itu semua ada di tangan dia, pilihan itu. Nah, ini namanya kontrol diri. Baik, kemudian kontrol diri ini berkaitan dengan murid itu bisa menghargai aturan dan keyakinan kelas. Misalnya kan begini Bapak Ibu. Jadi waktu beberapa minggu kemarin itu ada anak, ini real ya di kehidupan nyata. Ada anak yang bilang begini kepada saya, "Ibu, murid-murid di sini kan nurut karena takut. Mereka nurut sama guru, aturan itu karena takut. Coba Ibu ketika di kelas, Ibu tanya, anak-anak ada pertanyaan? Nggak ada kan Bu yang mau nanya? Berarti mereka itu takut." Nah, saya tidak langsung berargumen kepada anak ini. Saya berusaha untuk apa yang menyebabkan anak ini berpikir seperti ini. Tapi saya menjelaskan berdasarkan William Glasser ini, mereka itu bukan takut mematuhi aturan, itu bukan takut. Tapi berdasarkan teori dia, ketika seseorang mematuhi aturan SOP dalam suatu instansi atau dalam kelas, itu dia berarti menghargai bahwa diri dia itu baik, menghargai nilai-nilai positif yang ada pada diri dia. Makanya dia melakukan itu. Padahal kalau kita lihat ya, murid kita mungkin postur tubuhnya lebih besar dari kita. Ketika kita di kelas, kita sendiri dan mereka ber-36. Nah, ketika mereka tidak punya kontrol diri, bisa aja mereka langsung defensif ya. Ketika kita mungkin agak sedikit, bisa mereka melawan. Tapi itu tidak terjadi kan Bapak Ibu, karena mereka punya kontrol di dalam dirinya. Oh iya, saya itu orang baik, gak mungkin saya menyakiti guru. Nah itu, jadi bukan karena mereka nurut sebenarnya, tapi punya kontrol diri dan menghargai dirinya itu orang baik. Kemudian di sini ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu kesalahpahaman. Di sini banyak yang terjadi bahwa berpikiran guru itu mengontrol murid, guru itu harus mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang kita lakukan itu efektif buat mereka. Itu miskonsepsi ya Bapak Ibu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita ketika menegur siswa, kita membuat diri dia merasa bersalah. Kamu kok misalkan main HP, emang kamu nggak dengerin ibu ya? Oh kamu tega sih? Ya, itu membuat karakter mereka, oh berarti saya di mata guru saya identitasnya gagal nih, anak yang nggak baik. Nah seperti itu. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi terkadang ada, saya bilang oknum ya, nggak semua guru seperti itu. Ada orang dewasa atau guru kecenderungan untuk memaksa tanpa menanyakan alasannya. Kenapa anak ini bisa begini? Seperti itu, miskonsepsi ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing lagi ya. Beliau adalah tokoh pendidikan sekaligus pahlawan nasional di Indonesia. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini berkaitan dengan tadi kebebasan, itu harus ada disiplin yang kuat dari kontrol diri tadi. Dan Diana Gosen menyebutkan disiplin itu bagian dari pembelajaran. Kemudian disiplin itu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Tadi yang saya sudah singgung. Jadi disiplin mendisiplinkan anak itu mengingatkan mereka terhadap kontrol diri mereka. Lalu pembentukan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini tanpa paksaan, tanpa pujian atau hukuman. Kenapa tanpa pujian? Nanti kita akan bahas di berikutnya. Kemudian
Nah, nilai-nilai kebajikan yang sudah saya tadi singgung, itu tuh prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Misal, ketika seseorang religius, dia memiliki nilai kebajikan, beriman, bertakwa, menghormati orang tua, lalu fondasi kuat dalam berperilaku. Jadi, perilaku mereka itu acuannya adalah nilai yang positif. Kemudian bersifat universal, artinya ketika kita setuju bahwa menghormati orang tua adalah bagian dari nilai positif. Itu berarti kan semua orang setuju, tidak ada yang menyangkalnya. Nah, itu bagian dari universal. Kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Tetapi di Indonesia mungkin dengan Barat kita harus mungkin bedain juga budayanya. Contohnya misalnya begini, dulu saya di sekolah yang sebelumnya itu ada anak yang dia itu pindahan dari luar negeri. Ketika dia melihat murid-murid mencium tangan gurunya, menurut dia itu aneh, malah nggak sopan. Nah, dia nggak mau cium tangan gurunya. Nah, saya berusaha untuk menjelaskan kalau budaya di Indonesia itu berbeda. Nah, ini berkaitan dengan itu. Nilai kebajikan universal itu kadang kita kaitkan dengan budaya. Kemudian, salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, itu kita sudah tahu ya Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka itu disimpulkan menjadi 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernilai kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin secara nggak sadar, sebetulnya Bapak Ibu sudah melaksanakan ini di kelas. Walaupun kurikulum Merdeka belum ada waktu itu, tapi ini sudah kita lakukan sebenarnya. Kemudian, maaf. Nah, di sini silakan Pak Eko mungkin mau bantu jelaskan. Ke Bapak Ibu, di sini tadi sudah dibahas tentang nilai-nilai yang seperti pluralisme Pancasila, dan di sini kita melihat di sikap. Nah, di sikap itu juga terkandung yang namanya nilai kebajikan. Contohnya ada toleransi, rasa hormat kepada guru, kepada temannya, kemudian ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain-lainnya Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam ada teori 9 pilar karakter, itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, kemudian ada dermawan, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Nah, ini sebenarnya ada banyak sekali teori-teori seperti ini ya. Tidak hanya primary years program, ada 9 pilar, kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ya. Nah, terus ada petunjuk hidup. Nah, sebenarnya semua agama mengajarkan itu Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya istilahnya menyampaikan atau menyalurkan di pendidikan. Nah, di sini ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya ada lifelong Guideline and life skill. Nah, di pertama ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebijakan ini sebenarnya ada pada setiap anak, pada setiap diri kita. Jadi kita hanya menggali atau istilahnya mengarahkan untuk membiasakan nilai-nilai ini agar selalu muncul. Oke, mungkin saya mau nambahin ya. Saya teringat perkataan Ki Haji Dewantara bahwa guru itu tugasnya bukan mengajar, tapi menuntun anak itu untuk menyadari kodratnya. Karena setiap anak itu udah punya kodratnya masing-masing. Kecerdasannya juga sudah beragam. Ada yang mungkin pintar di bidang olahraga, ada yang pintar di bidang matematika, bahasa, seni. Nah, kita itu cuma menuntun. Adapun mereka berhasil tidaknya itu kembali lagi kepada mereka tadi, pilihan mereka. Jadi bukan memaksa mereka untuk oh ya kamu harus bisa ini, tidak. Kita itu hanya mengarahkan, menuntun. Begitu. Berikutnya, nah ini ada motivasi eksternal, ya? Bisa balik lagi ke slide berikutnya. Oh iya, baik Pak. Nah, ini kan tadi ada 4 petunjuk nilai-nilai kebajikan universal. Tadi yang pertama profil pelajar Pancasila. Betul. Kemudian yang kedua itu dari mana IBO Primary Years Program. Yang kedua dari
9 pilar karakter Indonesia Heritage. Nah, kalau menurut Bu Irma dan Pak Eko, apakah di pendidikan di Indonesia ini kita merujuknya ke semua atau ke salah satu ya Pak? Ibu Irma, atau ke profil Pancasila misalkan? Baik, terima kasih Pak Parjono. Setelah kami amati, profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup semua ini. Jadi sudah diramu sedemikian rupa hingga terciptalah 6 profil pelajar Pancasila yang mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, bulan kemarin kita sudah melaksanakan P5. Nah, itu bagian dari pendidikan karakter profil pelajar Pancasila. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita merujuk ke profil pelajar Pancasila ya? Betul, profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini motivasi eksternal baik. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Jadi, mohon maaf Bapak Ibu. Misal ketika anak, oh kamu harus ini ya, tidak boleh membuka handphone saat di kelas. Kira-kira ketika dia melakukannya itu motivasi eksternal atau internal? Nah, motivasi eksternal itu misal dari orang lain, dorongan dari orang lain. Kalau internal itu kesadaran. Kira-kira kebanyakannya ketika di kelas, apakah sudah memotivasi eksternal atau internal? Eksternal ya, masih Eksternal. Karena masih dari gurunya. Ya. Baik, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi si anak ini kan dia dalam pikirannya, jadi kalau saya nurut, apa yang akan saya dapatkan? Contohnya nilainya bagus. Nah di sini kita sebagai pendidik itu harus mengajarkan mereka untuk lebih kepada motivasi eksternal. Artinya melakukan itu karena kesadaran diri. Kesadaran diri. Karena punya kontrol diri. Yang saya tadi bilang bahwa mereka percaya saya itu orang baik. Gak mungkin saya main handphone saat pembelajaran karena saya menghargai guru saya. Nah itu berarti sudah memiliki motivasi internal. Tapi ketika saya takut nih Bu Irma nanti marah lagi. Nah itu masih motivasi eksternal. Nah tugas kita sebagai guru, bagaimana caranya anak memiliki ini? Dan saya tahu Bapak Ibu ya mungkin itu tidak gampang ya Bapak Ibu. Ini adalah tugas kita semua. Berikutnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah itu juga sebentar. Nah, itu juga berkaitan dengan ini, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketika hukuman, biasanya anak melakukan karena takut, karena tidak mau dirinya kena sanksi, menghindari ketidaknyamanan. Makanya dia nurut karena takut dihukum. Kalau penghargaan karena mau mendapatkan sesuatu. Saya mau menurut sama guru, saya mau banyak nanya, nanti kan nilainya ditambah itu. Nah itu masih berdasarkan karena mau dapat sesuatu. Nah kalau sudah restitusi ini adalah motivasi internal ini tingkatannya lebih tinggi. Itu datang dari dirinya sendiri tanpa disuruh sama sekali. Seperti itu. Kemudian maaf ini tadi. Nah ini menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia masih eksternal, biasanya menghindari hukuman atau menghindari sanksi. Lalu apa yang terjadi tidak melakukannya? Nah ini masih motivasi eksternal. Eksternal. Kemudian menjadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini nilai-nilai yang mereka percaya, yang kita kembali lagi tadi ke teori Diana Gosen, kontrol diri. Kemudian kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan Pak Eko. Bapak Ibu, untuk hukuman dan konsekuensi sebenarnya kan kita udah mengenal ya dengan istilahnya sudah familiar. Nah, di sini ada hukuman, ada yang pertama adalah dibuat oleh guru ya. Jadi kalau konsekuensi bedanya, kalau hukuman itu dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat bersama dengan murid. Kira-kira kalau peraturan sekolah, hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Peraturan sekolah. Dulu ya. Iya. Kalau peraturan sekolah itu adalah konsekuensi karena ada kesepakatan pada saat masuk siswa mengetahui, oh contohnya saya datang terlambat dapat poin 5.
saya membawa sesuatu yang dilarang dapat poin 20. Nah ini dia sudah tahu, menyadari konsekuensinya. Jadi itu bukan hukuman. Jadi hukuman di sini contohnya si anak melakukan kesalahan di kelas, di peraturan itu tidak ada. Cuman dia langsung menegur, memarahi, itu menyuruh push up, hukum di depan, pegang kuping dan lain-lain. Nah itu hukuman. Dia sifatnya adalah tiba-tiba, tidak diharapkan, ya. Kemudian kalau yang konsekuensi, dia sudah diketahui dan masuk akal. Contohnya kalau kita bikin peraturan kan tidak terlalu ini Bapak Ibu, untuk konsekuensinya kan tidak berlebihan. Cuman kalau untuk hukuman biasanya kadang-kadang kan faktornya adalah emosi, ya. Kita emosi terus kalau langsung hukum sekenanya. Nah yang ketiga adalah murid akan tersakiti, ya. Jadi biasanya murid-murid yang kena hukuman itu merasa dirinya itu dirugikan. Kok saya gini, kok saya gini. Nah sementara kalau misalkan dia konsekuensi, murid hanya merasa tidak nyaman. Ya siapa sih yang kalau misalkan dapat konsekuensi sanksi merasa nyaman. Nah di sini ada model paksaan, karena memang tiba-tiba tidak direncanakan, tahu-tahu dapat hukuman. Dari salah satu pihak aja. Iya, dari satu pihak. Kemudian di sini kalau konsekuensi itu terdapat yang namanya stimulus dan respon. Jadi setelah melakukan itu ada stimulusnya apa, responnya bagaimana. Nah yang kelima terakhir, bila hukuman itu biasanya ada emosional yang berlebihan, contohnya marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ya contohnya aja, mungkin kemarin ada kasus yang ada anak lompat dari balkon, ya. Nah ini kan dia karena tidak terima ditegur atau dihukum oleh gurunya, kemudian mengasingkan diri di dalam toilet, kemudian masih marah dan akhirnya memutuskan untuk terjun. Nah sedangkan kalau konsekuensi, biasanya anak itu kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri atau penahanan, detention, ya. Nah ini kalau sebagai urutannya kira-kira hukuman sama konsekuensi bagus yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya konsekuensi lebih tarafnya lebih tinggi daripada hukuman, lebih bagus istilahnya. Nah kita akan lanjutkan apa sih yang Pak Eko, saya mau menambahkan contoh tentang konsekuensi. Misal, ketika anak tidak mengerjakan tugas, ketika kita tahu mereka tidak mengerjakan tugas, nah biasanya konsekuensi ini sudah ada aturannya sebelumnya dan diketahui oleh anak itu. Oh berarti kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya akan ditambahkan tugasnya dan saya akan mengerjakannya misal di saat istirahat. Nah kehilangan hak itu artinya mereka itu kehilangan waktu istirahatnya karena mengerjakan tugas yang belum dikerjakan. Maksudnya begitu, bukan dihilangkan haknya. Nah waktu jeda seorang diri, karena mereka harus mengerjakan itu. Ketika teman-temannya istirahat, mereka harus mengerjakan itu. Nah seperti itu konsekuensi. Kalau hukuman biasanya itu berdampak lebih ke negatif dan murid itu akan memiliki identitas gagal. Oh berarti guru saya itu di mata mereka saya itu begini, anak nakal, anak yang nggak bisa patuh atau disiplin. Nah kalau konsekuensi tidak memiliki identitas gagal, tetapi mereka kecenderungannya masih motivasi eksternal. Jadi karena ada dorongan aturan itu, bukan dari diri sendiri. Baik, berikutnya. Nah Bapak Ibu coba silakan dijawab, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Siapa yang pertama? Betul, pasti. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Coba kita lihat. Betul. Ranking 1 ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 20 kali karena salah pakai sekolah. Nah, ya, betul. Nah, berarti dari hasil ini Bapak Ibu sudah paham ya antara membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Kita lanjut.
selama ini sebelum calon guru penggerak ini, ikut calon guru penggerak ini, saya selalu berpikir kalau apresiasi dalam bentuk penghargaan itu selalu bagus. Tapi ternyata ketika saya PGP ini, mata saya terbuka, tidak selalu penghargaan itu atau pujian itu bagus. Pertama, tidak efektif. Kadang-kadang mereka, misal ketika kita terbiasa misal ngasih coklat, itu mereka melakukan itu hanya karena coklat. Kalau dapat Lalu bisa merusak hubungan. Maksudnya, ketika kita tidak lagi memberi mereka coklat, pelit nih sekarang. Nah, itu. Kemudian mengurangi ketepatan. Ya karena mereka melakukannya hanya demi itu. Mau caranya bagaimanapun gitu ya. Misal lihat punya teman pun yang penting saya nanti dapat coklat. Baik, berikutnya menurunkan kualitas. Ya karena apapun yang mereka istilahnya hal haram itu mereka lakukan demi sebuah coklat. Kemudian mematikan kreativitas. Karena penghargaan, orang ketika dapat penghargaan, oh di atas awan, nyaman, dia akan lupa untuk belajar lebih-lebih lagi. Karena sudah merasa dirinya, oh sudah cukup cakap saya, sudah cukup terampil, jadi sudah merasa mengetahui semuanya. Dan menghukum. Nah, menghukum di sini maksudnya bagaimana nih Pak Eko? Nah, ternyata gini Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan reward yang berupa barang atau benda, itu bisa membuat jadi hukuman. Kenapa bisa menghukum? Nah, ternyata efeknya pada kehidupan itu tidak baik, Bapak Ibu. Ya, jadi kita menyebabkan sifat mereka menjadi ketergantungan, contohnya. Kemudian bisa, contohnya nih, kita masuk ke yang kedua, merusak hubungan, itu juga menghukum. Karena biasanya dalam satu kelas itu tidak semuanya pintar. Pasti biasanya ada 1-2 yang menonjol. Ketika ada pertanyaan dan reward, biasanya cuma salah satu yang dapat terus. Nah, ini udah dapat 3 coklat, sementara teman-temannya cuma bisa dia tuh. Nah merasa iri gitu, berdampak. Jadi bisa menyebabkan ketidakharmonisan antar teman. Oke, satu lagi mungkin penghargaan hukum. Contoh, ketika saya SD, saya masih ingat siapa yang bisa jawab pulang duluan. Nah, ya ketika anak yang berkemampuan baik, dia pulang duluan. Nah, kasihannya si anak yang, mohon maaf ya Bapak Ibu, karena dalam satu kelas itu kan tidak semuanya berkemampuan sama. Nah, anak-anak yang tidak berkemampuan cakap itu menjadi sebagai hukuman ketika itu terjadi gitu, penghargaan untuk orang lain, tapi bagi dia, nah kok saya jadi pulang lebih. Ya, itu salah satu juga menjadi hukuman buat orang lain dan bisa menimbulkan iri hati dan sebagainya. itu berlaku untuk di siswa, untuk anak kita gimana Pak? Oh, di rumah. Misalkan Silakan mungkin yang sudah punya. Satu, kita kasih hadiah apakah itu? Iya. Silakan Bapak Ibu mungkin pendapatnya yang sudah punya putra putri, karena saya kebetulan Belum ya, jadi Cepat dong, cepat. kita belajar dari expert. Silakan Bapak Ibu mungkin pendapatnya. Bisa berbentuk hukuman, bisa enggak, karena ada 2 pilihan. Jadi reward itu bisa buat semangat, penyemangat kita, atau juga hukuman bagi yang tidak mendapatkan. Iya. Ya, Iri hati di sini juga nggak selalu buruk loh. Iri hati dalam rangka dia iri gitu. Kok bisa ya dia? Kenapa saya enggak? Bisa. Gitu. Jadi bisa membuat motivasi. Ya nggak semua iri hati itu buruk lah, bersifat negatif. Iya, baik. Berarti motivasi yang ditimbulkan itu walaupun ya Bu ya motivasi eksternal ya, tapi itu bentuk bagian motivasi yang sebagai dirinya. Silakan mungkin Bapak ya. Nambahin Bu, jadi Iya. yang dimaksud pada itu kondisional Bu. Jadi bisa jadi anak kita itu kita kasih reward, bisa jadi hukuman atau tidaknya tergantung kondisinya. Iya. Jadi mungkin sampai suatu waktu kita kasih reward dalam bentuk barang, tapi dalam suatu waktu dalam case yang sama kita kasih pujian. Jadi tergantung kondisi dan kebutuhan anak itu gimana. Iya. Nah biasanya ya, biasanya setelah kita memberikan barang, kita kasih penjelasan antara hati ke hati, antara saya sebagai orang tua dan dia sebagai anak, biar dia mengerti. Nggak semuanya itu
Harus. yang kamu lakuin baik dan dapat imbalannya. Jadi kamu jangan pamrih. Iya. Misalkan seperti menambah. Ya, silakan Miss Tanti. Jadi untuk masalah reward itu juga ada tingkatannya. Ya, jadi kalau untuk anak-anak usia dini, nah kalau menurut pribadi saya itu reward masih bisa berlaku untuk memberikan motivasi. Betul. Begitu. Tapi karena kalau untuk anak usia dini itu kan mereka belum punya kontrol diri ya, menyadari untuk disiplin dari diri dia sendiri gitu kan. Nah, jadi untuk memberikan reward kepada anak usia dini menurut saya itu suatu hal yang positif. Jadi tujuannya untuk memotivasi. Jadi ada tingkatannya. Ya, Gitu. dengan batasan tertentu ya. Ya betul, dengan batasan tertentu. Nah, mungkin yang paling Mungkin dengan apa? Yang penting tidak menjadi ketergantungan dari anak tersebut. Betul. Jadi ketika dia harus berprestasi, saya harus dapat nih, ya gitu mungkin diselingi kali mungkin suatu saat dia peringkat 1, tapi kita nggak ngasih hadiah, misalkan responnya gimana anaknya? Apakah dia akan malas atau dia tetap semangat misalkan? Jadi jangan sampai mungkin ketergantungan anak itu harus dikasih. Misalkan gini, maaf ya Bapak Ibu, saya mungkin belum punya putra putri, tapi mungkin sedikit saran. Misal ketika anak, umur sekitar 8 tahun, 9 tahun, kamu kalau sholat 5 waktu, nanti ibu kasih coklat ya. Nah, ketika itu dia lakukan, lalu dikasih coklat, nah ketika ibunya tidak ada di tempat, atau dia di sekolah, tidak ada orang tuanya, tidak ada penghargaan, itu bisa jadi dia tidak melakukan itu karena ya itu tadi motivasi eksternal itu kadang menjadi lemah Bapak Ibu ketika si pengawatnya tidak ada bersama dia. Nah itu dia, jadi mungkin benar kata Bapak Ibu, boleh berupa penghargaan tapi dengan batasan tertentu ya, dan kita harus juga memberikan mereka konsep-konsep motivasi internal agar mereka tidak ketergantungan seperti itu mungkin ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Baik, ini ada restitusi. Jadi tingkatannya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Di dalam restitusi ini mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid berbuat salah, tidak langsung kita hakimi, tapi kita harus tahu alasan mereka berbuat salah itu apa sih, sehingga untuk memperbaikinya ya diperbaiki kesalahannya, bukan terpaku sama cara kita puas menghukum mereka, tidak. Tapi kita cari tahu alasannya dan tujuannya ini belajar dari kesalahan, bukan menghindari kesalahan atau apapun. Kemudian murid mencari solusi untuk masalah. Jadi misal ketika ada anak terlambat, kita panggil murid itu, kita ngomong dari hati ke hati, lalu apa alasannya. Dan yang paling penting kita itu harus menetralkan dulu identitas mereka. Ketika kita kamu terlambat, dasar malas, kita memberikan identitas gagal sama mereka. Jadi kita udah memberikan titel orang malas. Nah itu tuh terpati di dari mereka, oh berarti saya tuh malas, bener ini saya malas karena saya terlambat gitu. Nah ketika itu restitusi tidak langsung menghakimi seperti itu, ditanya alasannya, dan ada satu menetralkan identitas, artinya oke, semua orang bisa terlambat, semua orang bisa melakukan kesalahan ini, tapi bagaimana ya caranya ini tidak terjadi lagi. Mereka yang disuruh mikir untuk solusinya itu mereka. Jadi gurunya itu hanya menuntun, kira-kira bagaimana ya caranya kamu tidak terlambat. Oh berarti saya Bu main gamenya dikurangi ya, harusnya ya Bu ya. Nah itu dia contoh restitusi. Jadi anak itu terlibat dari solusi yang harus dia lakukan, bukan kita kita mengatur gitu. Berarti kamu harus begini begitu, enggak. Jadi mereka diajak berpikir juga. Kemudian menguatkan karakter murid. Iya, karena kemandirian dalam memecahkan masalah diri sendiri. Oh saya selalu tiap hari terlambat, berarti solusinya buat saya apa? Disuruh mikir sendiri. Nah itu kemandirian juga buat mereka. Kemudian memegang kontrol adalah diri sendiri. Tadi Theodore William Gosen, mereka sendiri yang memilih saya mau terlambat lagi besok atau tidak. Tidak terlambat, berarti apa yang harus saya lakukan? Nah restitusi itu seperti itu. Mereka tuh berpikir solusinya. Jadi tidak kita tidak menjadi kamu salah, kamu malas. Kalau itu yang kita lakukan, identitas mereka terhadap diri sendiri, oh berarti dia saya malas. Nanti suatu waktu bisa terulang lagi Bapak Ibu. Nah kalau kita mengajak restitusi, memikirkan solusinya,
ya mereka bisa jadi berpikir lebih lanjut tentang tahapan-tahapan apa yang harus mereka lakukan. Jadi restitusi ini garis besarnya bagaimana caranya seorang guru itu menuntun murid yang berbuat salah ini belajar dari kesalahannya. Seperti itu. Menambahkan, Ya, silakan. untuk restitusi ini sebenarnya kan kita mengajarkan anak agar dia mengamalkan nilai kebajikan yang tadi dibahas di sebelumnya tanpa ada paksaan, artinya dari dalam diri. Jadi tanpa ada aturan pun dia melakukan dari kesadaran diri sendiri, seperti itu. Baik. Berikutnya, nah ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu, hukuman akan hanya menciptakan identitas gagal dalam diri murid. Jadi sesuatu yang menyakitkan itu bagi mereka dan membuat mereka tidak nyaman, dan mereka itu memposisikan mereka sebagai korban dari hukuman gurunya. Kemudian akan tersakiti mungkin secara psikologi juga, perilaku pasif agresif. Percaya atau enggak, kadang-kadang ketika menghukum anak, mereka menjadi lebih memberontak, lebih agresif lagi mereka. Kadang-kadang sengaja tuh mereka lawi lagi. Saya mau tahu nih Bu, itu mau hukum apa lagi saya berikutnya. Kemudian sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau dia nggak takut, ya udah terabas saja lagi. Hukuman itu nggak mempan lagi buat mereka. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Artinya mereka bakal disiplin di sekolah aja, tapi di kehidupan sehari-hari ya sudah, guru saya kan nggak ada. Nah itu dia jeleknya satu hukuman. Peraturannya adalah kamu harus, jadi selalu katakan kamu harus keliling 7 kali lapangan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Sementara yang saya tahu, saya pernah baca jurnal luar negeri seperti itu, secara alamiah orang tuh nggak mau ditunjuk. Jadi kadang saya berusaha di kelas untuk tidak menunjuk anak. Saya mendorong, ayo siapa yang mau jawab? Jadi enggak, ayo kamu Pak Jono jawab, enggak begitu. Jadi Bapak Ibu, secara alamiah orang itu tidak mau ditunjuk dan tidak mau disalahkan, walaupun dirinya salah ya, tidak mau ditunjuk, tidak mau disalahkan. Baik, berikutnya murid anak membenci peraturan, bukan cuma membenci peraturannya, bisa jadi membenci gurunya juga ya Bapak Ibu, bisa menyebabkan dendam. Bahkan ada di YouTube saya lihat ada murid yang mukul gurunya, itu karena efek dari ini, identitas gagal. Mereka percaya kalau diri mereka tuh nggak baik gitu. Berikutnya Pak Eko, silakan konsekuensi. Nah, dalam konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena memang sudah ada kesepakatan kan dari Identitas sukses. Oh ya, jadi kalau tadi hukuman adalah identitas gagal, dalam identitas sukses itu terbagi menjadi dua, itu ada konsekuensi sama restitusi ya. Karena tadi pembuatannya adalah berdasarkan kesepakatan. Kalau konsekuensi, kalau restitusi nanti dia adalah dasarnya dari dalam diri. Nah, kita bahas dulu yang konsekuensi. Yang pertama itu ada sesuatu yang harus terjadi ya. Jadi kalau misalkan dia melanggar, dia harus dapat sanksinya, konsekuensinya apa. Terus kemudian korban bisa diabaikan. Jadi biasanya perasaannya itu tidak dihargai karena mau nggak mau dia harus melakukan apapun konsekuensinya. Kemudian anak dibuat tidak nyaman ya, karena memang dia bukan atas dasar kemauan sendiri ya. Saya itu dihukum, saya itu dapat konsekuensi ya, harus dijalankan. Pas dapat saya nggak mau gitu kan. Kemudian ada penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya mungkin hari ini dia menyesal, hari ini dia melakukan, tapi besok bisa berulang kembali. Kemudian ada memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Jika nggak ada gurunya, jika ada yang monitor, dia akan mengabaikan biasanya. Kemudian ada membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah ini sebenarnya dia juga membantu pada nilai positifnya, dia juga akan menerapkan pada masyarakat. Nah terus ada apa peraturannya? Biasanya pertanyaan yang muncul, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah di sini biasanya kalau sudah terbiasa dengan konsekuensi, anak itu akan mempertanyakan apa aturannya. Terus mampukah kamu melakukannya? Gitu kan? Ini biasanya pada saat tahap pembuatan kesepakatan ya. Terakhir ada murid anak menghormati peraturan.
Ya. Oke. Sedikit menambahkan Bapak Ibu, kalau hukuman itu sepihak. Biasanya si penghukum guru misalkan ya yang memutuskan itu sepihak. Kalau konsultasi masih atas dasar kesepakatan. Kalau restitusi anak diajak untuk ikut memikirkan solusinya. Dan mungkin saya singkat di sini ya karena saya tadi sudah jelaskan mengenai restitusi. Intinya fokusnya pada pemecahan masalah. Bagaimana si anak ini bisa memperbaiki dirinya, tapi lewat pemikiran diri sendiri. Tapi harus dituntun juga ya Bapak Ibu sama gurunya. Kemudian nanti pada akhirnya murid itu berpikir, guru saya ini menghargai saya ya, kesalahan yang saya lakukan itu ditanyain alasannya, terus saya pun diajak untuk solusinya, nggak semata-mata saya salah, karena setiap kesalahan itu ada alasan. Nah ini nanti berkaitan dengan, biasanya ada teori nanti disebutkan di slide berikutnya, seseorang berbuat kesalahan itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian itu tentang restitusi, jadi murid itu diajak untuk memecahkan masalahnya, bukan diatur oleh gurunya. Kemudian ya menambahkan Bapak. Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi sama restitusi yang bagus yang mana? Restitusi karena menimbulkan motivasi internal. Ya, itu Nah, sekali. Bapak Ibu, saya mau nanya nih. Bapak Ibu, silakan berbagi pengalaman. Apakah Bapak Ibu pernah menerapkan restitusi? Silakan berbagi pengalamannya. Apakah Bapak Ibu pernah? Biasanya Bapak Ibu hukum atau konsekuensi? Ketiga-tiganya nih. Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya Pak, Oh, iya, iya. tergantung kondisi ya. Iya. Baik. Zaman dulu nih masih hukuman. Kan perlu deh. Kalau kagak bisa ngelas, dari Baik. tangannya kelas. Nah ini dia keyakinan kelas. Biasanya yang kita dengar itu aturan ya Bapak Ibu, aturan atau kesepakatan kelas. Nah di PGP ini saya mendapatkan materi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, kalau kesepakatan kan berdasarkan musyawarah bersama antara guru dan anaknya. Dibuatlah kesepakatan kelas. Oh tidak boleh membuka handphone saat pembelajaran. Nah itu kesepakatan, aturan yang berdasarkan kesepakatan. Nah kalau keyakinan kelas, kalimatnya itu harus positif. Iya, harus positif. Misal, misalkan ya, dilarang membuka handphone saat pembelajaran. Kira-kira positif tidak Bapak Ibu kalimatnya? Ada kata dilarang. Nah, saya pernah ada pelatihan waktu itu, otak manusia itu tidak menerima kalimat negasi. Kalimat negasi itu jangan, dilarang, tidak. Biasanya ketika, nak, tidak boleh main air wudhu, dia akan melakukannya. Karena tidaknya itu nggak terrekam di sini. Tadi kan main air wudhu, dia akan melakukannya. Biasanya begitu ketika orang dilarang, jangan buka kotak itu ya, itu bahaya. Pasti dia penasaran, pasti dia akan buka. Karena kalimat negasi, kalimat negatif itu tidak terterima di otaknya. Kemudian nilai kebajikan universal disepakati bersama. Tadi yang saya sudah jelaskan di awal ya, keyakinan kelas ini itu patokannya nilai kebajikan. Itu mandiri, menghormati orang lain. Tadi yang Prof belajar Pancasila juga ya. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tadi yang sudah saya contohkan, mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah. Jadi keyakinan kelas itu dibuatnya guru dengan murid bersepakat dan sesuai dengan nilai-nilai. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut yang masuk akal gitu Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ada langkahnya. Pertama kita daftarin dulu nih aturan di kelas apa sih biasanya. Oh dilarang ini, dilarang itu, tidak boleh mengobrol. Nah nanti itu dirubah kalimat negatifnya ke kalimat positif, lalu disahkan sebagai keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Kalau keyakinan kelasnya misalnya sudah usang, sudah nggak relate lagi Bu, nah itu bisa untuk didiskusikan lagi. Iya. Kemudian Bapak Ibu apakah ada yang sudah punya keyakinan kelas? Sudah. Sudah. Aturan kesepakatan apa keyakinan? Keyakinan. Keyakinan sudah ya Pak ya? Karena sifatnya positif. Oh iya. Contoh tadi bukan dilarang, HP boleh digunakan ketika dibutuhkan. Oh iya. Pak sudah. Berikutnya prosedur pembentukan keyakinan
kelas. Silakan Pak Eko. Tadi udah saya singgung sedikit ya. Jadi seperti silakan Pak. Oke, sebenarnya kalau peraturan terus ada keyakinan ini mirip-mirip Bapak Ibu, cuman dia kalau keyakinan itu lebih bersifat kepada nilai kebajikannya. Untuk proses dari kelas, kalau Bapak Ibu mau bikin bisa menggunakan bahan poster atau bisa juga di papan tulis ya. Yang kemarin saya praktekkan ya di kelas. Jadi anak-anak itu memberikan ide kira-kira nilai-nilai apa sih yang ada di kelas mereka, ada di sekolah gitu ya, yang akan mereka lakukan ya. Contohnya dilarang membuli ya, kita akan ubah dari dilarang membuli berarti Harus saling menghormati. ya saling menyayangi, saling menjaga seperti itu. Nah ini adalah positif seperti itu. Menghargai ya. Iya, betul. Nanti setelah kita bikin secara bersama berdasarkan pendapat anak, kita list dulu nih apa aja mereka yang boleh berupa peraturan ataupun masukan-masukan ya, ditulis dulu semua, kemudian kita ubah secara bersama-sama menjadi kalimat positif. Lalu ditempel. Ya ditempelkan boleh. Kemudian setelah ditinjau ulang, kemudian setelah disetujui bisa dibikin poster, ditempel di kelas-kelas agar Pakai mereka tanpa bisa. ya mudah mengingat ya. Biasanya kalau kita bikin sekarang nih, kalau kita nggak mengabadikan biasanya pasti akan terlupakan. Kalau bisa ke grup WA. Ya bisa, boleh ya. Kalau bisa dibikin di profil webnya boleh juga. Nah, di sini kan kebetulan Pak Eko ada Bapak Ibu wali kelas. Iya. Nah, itu bisa diterapkan ya Bapak Ibu. non wali kelas. Iya. Enggak. Mungkin sekarang nggak nanti kelamaan Bapak melaksanakan. Ya, ini tadi yang sempat saya singgung ya Bapak Ibu. Biasanya seseorang melakukan kesalahan karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh, maling. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Ekonomi, oke. Nah, ekonomi itu berkaitan dengan bertahan hidup. Bertahan hidup itu berkaitan dengan sangan, papan, sandang, ya, maaf, sandang, pangan, papan ya. Nah, jadi tadi contohnya maling, dia mengambil punya orang lain, berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi ya ini bertahan hidup. Contoh, ketika anak main HP di kelas, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebebasan, kesenangan. Iya, kesenangan. Penguasaan, maksudnya Penguasaan diri. Iya. Jadi dia belum bisa menempatkan bahwa mereka itu harus belajar. Nah, oke. Saya. Nah, bisa ada nih Bapak Ibu ya, terutama di STM nih ya, ada murid-murid cowok yang kadang curhat, tapi ternyata lama-lama kok berlebihan. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa di rumah yang gak terpenuhi? Nah, iya begitu kan bisa ya? Bisa. Biasanya turun agama. Betul. Oh iya Bapak Ibu, ini juga nih terkait kehidupan di luar sekolah. Bisa ada suami yang selingkuh gitu kan? Berarti kan ada yang nggak terpenuhi. Yang dia cari dari perempuan lain ya. Nah, Ini suara dari perempuan. mungkin kasih sayang dari istrinya yang kurang. Nah itu dia. Jadi seseorang berbuat salah ada alasannya. Salah satunya yang jelas adalah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Oke, silakan Pak Eko mungkin mau menambahkan. Masuk penguasaan itu. Iya. Penguasaan diri. Iya. Kesenangan juga. Kesenangan juga ya. Bertahan hidup juga itu. Kebebasan juga. Semuanya. Terima semuanya. Bapak Ibu, jadi penguasaan di sini itu lebih ke istilahnya ingin diakui Bapak Ibu. Contohnya, kalau misalkan Pengen menguasai gitu ya. ya, contohnya aja siswa, dia sebenarnya kan pintar ya Bapak Ibu, tapi karena dia ingin terlihat lebih pintar, dia mencontek. Kenapa dia mencontek? Karena dia ingin diakui. Ya seperti itu. Jadi penguasaan, wah dia sih pintar gitu, nah gitu. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan ini lebih bersifat kepada Hiburan. ya hiburan, ya, maksudnya ya personal. Biasanya kalau
orang yang ingin bersenang-senang itu kan alasannya paling gampang ya, karena saya senang melakukan itu. Ya, bisa jadi yang tadi katanya selingkuh itu ternyata karena bukan karena kurang kasih sayang. Ternyata dia bukan karena selingkuh kan Pak? Pak itu nyebut selingkuh lah Bu. Baik. Dan ada kebebasan atau freedom ini mengacu pada anak itu yang tadi dibilang tidak terbelenggu atau tidak bebasnya ini adalah kebebasan. Jadi anak itu pengen bebas, pengen tidak ada aturan, pengen tidak ada yang memaksa. Nah ini biasanya dia akan melakukan kesalahan agar dia merasa bebas. Baik. Berikutnya. Nah, di sini kebutuhan dasar bertahan hidup seperti yang saya tadi jelaskan Bapak Ibu ya, itu berhubungan fisiologis, biologis, psikologis, lalu kasih sayang dan terima kasih, hubungan dengan silakan Bapak Ibu sambil ya sambil dengar biar gak bosan ya, silakan Bagus. Ini kan silakan. Ini hadiah bukan ini? Itu sebagai Jamuan. terima kasih. Baik, di sini kasih sayang dan rasa diterima itu hubungan dan koneksi sosial ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan orang lain juga. Kemudian penguasaan, pengakuan atas kemampuannya seperti yang tadi Pak Eko sudah jelaskan, kebebasan, kemandirian, otonomi dan pilihan. Lalu kesenangan, menikmati hal yang menyenangkan. Nah, berkait dengan kebebasan, di sini ada pilihan. Saya ada sedikit pengalaman. Saya waktu itu menonton salah satu YouTuber asing dari luar negeri. Dia sudah mengajar selama 35 tahun. Nah, dia memiliki tips kepada guru-guru ini yang terutama yang masih muda-muda. Satu hal ketika ingin pelajaran kita efektif ke mereka, satu, jangan terlalu diatur. Kedua, ya mengibaratkan begini Bapak Ibu, ketika kita sebagai peserta didik misal ke kantin, itu banyak menunya kan ya. Semakin banyak pilihan, anak menjadi semakin aktif, semakin berpikir aktif dan bergerak aktif. Begitu kan ketika di kelas, ketika dia bisa belajar matematika, gurunya bisa menugaskan, ini itu jawab langsung di papan tulis. Itu kan cuma satu menu berarti kan yang dihadirkan. Tapi ketika misalnya Pak Jono bilang, baik anak-anak ini bisa dikerjakan lewat map, lewat video, lewat misalkan mau audio, itu bebas. Nah, akhirnya mereka memilih. Nah, itu kan jadi mereka itu merasa dihargai dan mereka merasa terlibat terhadap pilihan. Nah, itu jadi salah satu tips pembelajaran efektif yaitu guru harus menyediakan pilihan-pilihan. Jangan cuma misalkan ceramah terus lama-lama mungkin akan monoton. Nah, 1-2 kali oke, tapi ketika 3 kali, 4 kali, 5 kali itu menjadi bosan. Jadi kita harus menghadirkan metode-metode juga yang beragam. Jadi mereka itu berdiferensiasi betul. Misalnya materinya, materi Parido misalnya di otomotif hanya berupa fotokopian misalnya. Kalau seperti itu terus tidak bervariasi, mereka serasa kalau makan tuh disuapin terus gitu loh, nggak dipilih. Misal kan karena kalau murid itu ada gaya belajar ya Bapak Ibu, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Ketika Parido menghadirkan pilihan materi lewat video yang audio video, dia lebih senang nonton, silakan. Oh yang senang dibaca silakan lewat fotokopian tadi. Oh senang psikomotorik berarti lihat langsung praktik. Iya begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ada pertanyaan ya. Misalkan nih, Bapak Ibu. Kamu belum ya? Misalkan nih, Bapak Ibu lagi ngajar nih, ternyata ada anak yang izin ke toilet. Nah, kok udah 5 menit, 10 menit belum datang, ternyata anaknya di kantin. Nah, dia kan melanggar peraturan kan? Melanggar. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Tidak terpenuhi. Belum sarapan. Iya. Jadi yang mana? Biologi bertahan hidup. Sebenarnya
Sebenarnya ada dua opsi di sini Bapak Ibu. Oh, ada dua. Yang pertama ada bertahan hidup karena memang dia belum sarapan, lapar gitu kan. Yang kedua mungkin adalah kebebasan karena gaya mengajar kita yang monoton, terus dia pengen bosan, pengen keluar dari kelas gitu. Jadi dia cuma izin dan akhirnya ke Jadi kantin. untuk memenuhi kita ajak keluar gitu ya. Belajar di luar. Kelas gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau misalkan ketika murid kita berbuat salah, kita tidak semata-mata menghakimi langsung, oh kamu itu begini, kamu itu begini. Nah kita lihat lagi alasan mereka itu, Alasannya apa? kebutuhan dasar apa sih dia sampai begini itu kenapa gitu. Sehingga ada solusinya nanti, bukan sekedar langsung hukum selesai semua, yang enggak seperti itu. Baik, berikutnya. Ada jangan hukum ya. Oke. Bapak Ibu, di sini ada kualitas tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Nah, di sini ada bisa berupa orang, tempat, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi diri kita. Jadi dunia berkualitas itu sebenarnya seperti harapan bagi kita. Kita tuh pengennya lingkungan kita seperti apa, rumah kita seperti apa, kelas kita seperti apa. Nah ini kita upayakan agar menjadi berkualitas. Baik. Nah ini Pak Eko, ini yang paling Pak Eko itu yang hukum. Ya. Pakai apa? Bapak ini Ibu. R-nya ke manajer. Oh iya, manajer. Sebenarnya kita kalau menghukum anak biasanya itu ada 5 posisi kontrol guru. Jadi 5 peran nih Bapak Ibu. Lima Nah peran. Bapak Ibu termasuk yang mana nanti? Silakan. Oke, yang pertama saya jelaskan untuk penghukum. Nah, kira-kira ada anak muda terlambat, udah telat nih. Jam 8. Jam 8. Langsung aja, kamu kok terlambat? Bersihin selokan. Bersihin selokan. Oke, push up 100 kali. Nah, ini adalah contoh dari Guru penghukum. Guru penghukum. Kemudian ada nih pembuat merasa bersalah nih. Contohnya di kelasnya Bu Febri. Nah, ini ada anak yang lagi tidur nih. Ada 4 anak lagi tidur. Ternyata Bu Febri datang. Nah, kamu kok gitu sih? Emang kamu Enggak kasihan gitu. nggak kasihan sama saya? Gara-gara kamu tidur saya dimarahin kepala sekolah. Nah, ini dia membuat Dipecat lagi. merasa Dipecat. tidak bersalah. Saya iya. Jadi itu. Sabar Pak. Oh, sabar. Sebelum dilanjutkan, Nggak merasa bersalah, Bu? ada satu pertanyaan. Ini kan kita berada di sekolah SMK yang mayoritas murid kita itu laki-laki. Iya. Betul. Nah, maka untuk yang tepat diterapkan untuk anak-anak SMK yang mayoritas laki-laki, ini kalau misalnya dengan teman, itu apakah bisa berlaku dengan berjalan dengan efektif gitu? Gitu. Jadi kalau saya nih, saya mengakui ya, kejujuran, jadi honestly, saya sebagai guru, saya masih melakukan cara yang pertama dan yang kedua, penghukum dan membuat merasa bersalah, gitu. Karena kalau saya berlakukan teman, itu tidak bisa diterima oleh mereka gitu. Mereka akan menyepelekan, Miss Santi kan kalau misalnya saya bikin kesalahan, cincai lah gitu, ya kan. Nah, saya lebih cenderung ke penghukum gitu. Dan kebetulan kan kalau saya guru bahasa, seperti tadi yang diterangkan oleh Bu Irma, kita tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang, tidak, jangan. Nah, sebagai guru bahasa Inggris ya itu pasti dilakukan oleh saya untuk menggunakan kata don't be quiet, don't be noisy please, ya, be calming, be clever, don't be noisy. Nah, kalau misalnya nanti penggunaan kata yang positif gitu kan, dengan please be quiet, itu kayaknya menurut mereka itu akan ya Santi ini lembek gitu. Nah, jadi itu menurut pengalaman saya sebagai guru, saya masih akui ya, saya jujur saya masih melakukan penghukum dan Membuat merasa bersalah. Ya. Baik, silakan Mbak. Silakan Miss Santi, silakan. Sedikit ada masukan
ada setuju, tapi ada saya menurut pengalaman saya misalnya Iya. di SMK ini yang luar biasa, saya menerapkan 3 prinsip. Di depan memberikan teladan, saya di tengah-tengah memberikan gagasan, dan di belakang jadi pendorong bagi alhamdulillah anak-anak jadi juga selamanya mungkin ya. Kondisi. Iya. Kondisional ya. Posisi Tidak membuat merasa bersalah. Ya, mungkin untuk anak-anak yang kasusnya maaf ya, itu sangat melanggar bahkan lebih ke arah kriminal, Iya. itu mungkin bisa ke arah ini ya. Ya, kalau itu sudah kriminal, itu tidak bagus. Bagaimana silakan pendapat Saya Bagus. setuju apa yang disampaikan Pak Dito, karena memang di SMK ini kalau kita mau berbuka hati ya kepada siswa kita, itu mereka akan lebih mengerti sama kita. Lebih menghargai. Nah, begitu. Memang kita harus menghukum, memarahi, dan membuat mereka bersalah itu malah tidak efektif. Kalau Membuat sakit hati ya, menurut Pak? saya di SMK itu tidak efektif. Seperti yang dikatakan Projo, saya sangat setuju sekali. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa ya, ketika beda pendapat kita bisa diskusi bersama. Baik, kemudian di sini ada posisi teman. Benar kata Miss Tanti tadi, ketika kita selalu bisa memposisikan sebagai teman, nanti dia akan diskriminatif terhadap gurunya. Ah, soalnya gurunya sama Bu Irma aja. Bu Irma kan enak ngobrolnya, bisa curhat saya. Sama ibu ini saya malu. Nah, iyalah nanti akhirnya efek negatifnya anak ini akan diskriminatif terhadap gurunya. Jadi beda. Nah, lalu pemantau ini guru itu ini berkaitan dengan stimulus respon ya Bapak Ibu ya. Gimana Pak Eko stimulus respon? Tadi sudah menjelaskan. Untuk pemantau ya Bapak Ibu ya, biasanya kan dia lebih identik dengan jadi guru itu memantau respon dari siswa sesuai dengan peraturan. Contohnya nih, Pak Rido sedang mengajar. Nah, ternyata dia akan memantau apakah ada siswa yang mencontek, apakah ada siswa yang tidur dan lain-lain. Nah, ini adalah posisi pemantau, ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan dia baik itu siswa yang rajin atau siswa yang kurang rajin dan melakukan kesalahan, dia sistemnya itu hanya pemantau. Ya. Baik, saya tambahkan sedikit. Dan pemantau ini dia based on data, sangat sesuai data. Misalkan, oh ini Agus, kamu sudah 10 hari nih kamu alpa. Ini gimana nih Agus gitu kan. Jadi dia nggak langsung hukum, tapi selalu punya data. Guru ini rapi datanya. Dan dia selalu memantau perkembangan si muridnya ini. Nah ini posisi pemantau tadi. Nah dia bertindak juga berdasarkan data, nggak cuma asal emosi seperti penghukum. Cocok ya kan ya. Iya. Baik. Berikutnya, nah ibu Aku sering balas. peran yang paling ideal bagi guru adalah seorang manajer. Nah, seorang manajer itu bukan menghukum, bukan membuat merasa bersalah, berteman atau pemantau, tapi kondisional. Jadi dia tuh fleksibel, guru ini fleksibel. Jadi kadang-kadang dia bisa jadi seorang teman, tapi ketika diperlukan dia bisa jadi pemantau. Tapi ketika mungkin kesalahannya udah kriminalitas, dia bisa jadi penghukum. Seperti itu. Dan manajer itu akan tadi seperti restitusi, dia akan menerapkan restitusi. Jadi mengajak anak untuk bersama memecahkan masalahnya. Baik. Kemudian ini ada video Bapak Ibu, contoh dari Kita penerapan. saksikan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ada untuk 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dijalankan adalah 5 posisi kontrol. 5 kontrol adalah proses perjalanan agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini kita akan membahas 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Nah ini contohnya Bapak Ibu. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Misrian. Istri ya. Lagi piket istri. Kalau tadi Bu masuk Selalu terlambat. Pasti terlambat. aku saya Apa coba? Tuh, siapa tuh? Alasan kamu lagi. Guys, Apa sih kamu tidak terlambat? saya manggil Bang. Misalnya Bang Misteri ya. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus Kurang banyak. melakukan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sama. Acting dulu. Iya. Coba ekspresinya Ini hari Selasa Bu. Tadi Senin. Aduh. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Apa sih aja Enggak kemarin. Coba itu Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini hari Rabu nih Bu. Teman ya. Naren lagi. dapat campur ya. Naren, Aduh. Selamat pagi Bu. ya sudah jam berapa Sampai ini? di- Nak? Siang Selasa. Ya, itu di Iya Bu, sembilannya. Bu persis. Bu saya membangunkan saya Bu. Baby berbantai. Kamu anak ibu kamu. Thank you. Kamu bukan anak larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Larinya suruh bikin karena punya lebih lagi. Bener ya? Salah Bu. Kan Besti. Ibu beresin urusan absen kamu. Untuk menjaga suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Ren. Kamis. Iya, Pak. Kamis. Bajunya sama kok. Habis balik koperasi. Punya satu ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi paling ideal. Yang manajer. Kan yang Iya, sama-sama. kalau lu mampu ya bisa mengeluarkan sama Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita Bu. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas. Itu kan solusinya. Dengan kata-kata ya. kelas berarti ya lah yang kelas. Gimana kalau 30 anak terlambat? Insya Allah nggak sampai ya. Kan di kelas Bu, kalau di rumah mungkin bertanggung jawab di dan sekolah mungkin nggak perlu ada, mungkin ya di kelas Dalam aja. dari posisi ini
yang kami dapat refleksi Itu nggak bisa bikin solusinya. Itu kalau satu-satu ya. Urusan apa ini? sehingga Tindakan yang pertama yang dilakukan memang harus guru kelas dan mencari sebuah solusi mata pelajaran menyelesaikan. yang seperti itu. Baru nanti Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima musik Halo ya. Langsung sepindah nih. Ya SKO. Bapak Ibu, itu penerapan 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Nah ini sudah juga kita tadi bahas sebelumnya ya, identitas gagal dan identitas yang sukses. Nah tadi posisi penghukum dan membuat merasa bersalah itu lebih kepada identitas gagal, dan nanti yang dihasilkan adalah perilaku kontrol negatif. Kemudian identitas yang berhasil itu teman, pemantau, dan manajer. Tapi yang paling ideal adalah manajer karena sudah menciptakan motivasi internal. Baik, berikutnya silakan Pak Eko. Segitiga restitusi. Oke. Silakan. Bapak Ibu, jadi untuk penanganan menggunakan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yaitu pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi pada kasus Nar ini, pada saat dia katanya larinya kencang kan, jadi dia datang sekolah tapi tetap terlambat, kita stabilkan dulu. Istilahnya dia biar istirahat dulu, biar istilahnya atur nafas dulu, baru kita tanyakan. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan apakah dia benar salah gitu, alasannya itu apa. Nah, ini adalah validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tadi kita bentuk dulu untuk keyakinan kelas di kelas, kemudian tanyakan keyakinan apa yang dia langgar. Nah, ini pada kasus 1. Nah, sebenarnya ada kasus 2. Ya, kasus 2 ini ada anak berantem. Nah, berantem nih. Kira-kira apa Bapak Ibu kalau untuk menstabilkan identitas? Diapain dulu? Tanya dulu. Ya. Kenapa berantem? Ditenangkan dulu kan, dia tenang Alasannya apa? karena memang kan biasanya kalau kita bikin masalah atau bermasalah biasanya kan ada faktor emosi kan, biasanya berantem pasti dua-duanya ada emosi yang bergejolak. Kita tenang dulu, biar dia tenang dulu, biar dia istilahnya adem dulu gitu ya, baru kita tanyakan alasannya itu kenapa. Jangan langsung tahu-tahu kita bertanya, pasti kan ada jawab, dari jawabannya itu ada faktor emosi untuk menjawab. Yang kedua, divalidasi lagi tindakannya. Kenapa seperti itu, gitu ya? Kenapa alasannya itu apa, gitu ya? Dan terakhir ada menanyakan keyakinan lagi. Nah, keyakinan ini kembali ke diri sendiri ya. Jadi kira-kira yang dilanggar adalah apa? Kita tanyakan keyakinannya dan penjelasannya pun dari diri sendiri. Jadi siapa yang bersalah, tanyakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Contoh-contoh. Nah, ini Pak Ya. Contoh-contoh pertanyaan ya. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, di sini Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi saya tuh gak tertarik ini salah siapa, yang penting Bapak Ibu yang mencari solusi dari permasalahan ini bagaimana ya. Lalu yang kedua, saya juga pernah kok terlambat. Jadi kita itu istilahnya membuat diri kita itu sefrekuensi dulu sama mereka, sefrekuensi, jadi tidak merasa paling benar. Jadi saya juga pernah kok terlambat, tapi bagaimana ya kita memperbaikinya. Lalu alasan kamu apa sampai terlambat begini, seperti itu. Lalu yang validasi tindakan yang salah, kamu itu pasti punya alasannya kenapa bisa terlambat. Kemudian kamu boleh mempertahankan, misalkan ketika dia bertengkar, saya bertengkar Bu, abisnya dia nyolong pulpen saya, ini kan milik saya. Nah, kita memvalidasi tindakannya, iya betul, mempertahankan hak milik kita itu bagus, tapi cara yang paling tepat itu yang mana ya? Jadi divalidasi tindakan dia, jadi tidak menyalahkan. Lalu berikutnya menanyakan keyakinan, seperti yang Pak Eko tadi sudah jelaskan, keyakinan apa yang sudah kamu langgar.
kira-kira untuk memperbaikinya seperti apa, solusinya seperti apa. Jadi mereka kita ajak secara aktif kontribusi menyelesaikan, memecahkan masalahnya. Kemudian Bapak Ibu, mari kita saksikan contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus mencontek yang dibawakan oleh Bu ya. ada dua sebenarnya. Ya. Mohon sarannya ya Bapak Ibu untuk Bagus. Belum. Sabar. Kasih dulu. Ini penerapan di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah kasus satu itu Bu Irma masuk kelas, ada seorang murid yaitu Dimas masih tertidur. Bagaimana segitiga restitusi yang diterapkan Bu Irma? Kita tuntas ya. Wah, di sekolahan kita belek gitu. Beda ya sama sekolah. Iya, ya. Bu, ada yang tidur tuh di belakang. Oh, ada yang tidur? Iya. Bentar saya lihat. Di rumahnya ya. Tidur. Dimas, Dimas, bangun. Jadi Dimas, kamu sudah tahu kan? Maka ibu panggil ke sini. Langsung tidur di kelas harusnya. Siap-siap belajar di pelajaran dulu ya. Kamu tadi tidak masuk ya? Oh begitu. Terus tadi kamu tidur pakai alas sajadah ya? Menurut kamu tuh boleh kan dilakukan sesuai kayak dengan kita? Sholat ya, ibadah. Lalu ibu mau bertanya nih alasan kamu. Tapi sebenarnya ibu mau bilang kalau tidur itu sebenarnya nggak salah, apalagi di jam istirahat ya, itu wajar aja. Saya juga kalau istirahat kadang tidur, wajar saja kalau tertidur di jam istirahat. Tapi kamu bisa sampai kebablasan itu alasannya kenapa? Oh, kamu bantu ibu kamu jualan bakso sampai jam 12. Tidur jam 1. Oh, sebenarnya sih ibu bangga kalau kamu bantuin orang tua ya, luar biasa sekali. Karena kan kamu sudah sekolah tapi masih mau itu untuk bantu orang tua, luar biasa sekali. Kamu berarti anak yang berbakti. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah Dimas langgar tadi? Saat belajar, ya baik. Tadi juga kamu menggunakan alas sajadah ya untuk tidur di dalam kelas. Iya. Nah berarti seharusnya bagaimana? Seharusnya tidak memakai tiara karena dia itu untuk sholat dan dia tidak memakai. Oh baik, harusnya kamu tadi itu ya, bagus, kamu sudah bisa tidak bagaimana ya solusinya? Tapi juga di saja ya kelelahan dan sampai kebablasan tidur di jam pelajaran. Saya akan mengungsi sama menurut saya agar saya pulang lebih lama dari sebelum-sebelumnya untuk saya dijadikan negara saya. Oh berarti selain kamu ada kakak kamu yang bisa bantuin ya? Oke, solusi yang bagus nih mas. Nah terus nanti sejadahnya mau oh soal di masjid kamu bawa saja sendiri kan? Nah sesuai peruntukannya ya sejadahnya ya bagus. Nah kemudian kalau ibu bantu jelasin ke ibu kamu tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Nanti ibu sambil menangis sambil mampir ke warung kecil kamu, ibu cari di warung kamu itu
tadi bagaimana perasaan kamu ketika Bu Irma tadi sudah bertanya dan menanyakan solusi atas kejadian yang tadi pagi? Saya merasa bahagia karena saya diperlakukan dan tanya dengan baik alhamdulillah. Maka saya akan menjawab terus melakukan pertanyaan beliau. Dan saya termotivasi untuk tidak mengulangi lagi di selanjutnya agar tidak tertidur di kelas. Baik. Kasus kedua, pada saat ujian ada seorang murid yaitu Rafa yang memaksa temannya memberikan jawaban, merebutkan jawaban temannya. Nah, Baiklah, hari ini kita ulangan semester pelajaran bahasa Indonesia. Ibu langsung membacakan dulu ya bahwa kreativitas kita itu satu, yaitu ketiduran. Jadi isi ulangan kali ini dengan judul tidak ada ya. Karena kerjaan satu berapapun nilainya, yang penting kamu usaha sendiri. Nilai hasil sendiri. Baiklah, kita mulai saja. Kita sudah berserah. Silakan nanti ibu bagikan kertas ulangannya. Musik dulu. Apa itu? Sekalian ya gitu ya. Rafa Andika. Semua itu kasih. Sini kasih. Di sini pasti ada alasannya kan? Kamu sampai dalam contek, kenapa ya? Alasannya itu saya mencontek karena semalam saya tidak belajar, Bu. Oh, tidak belajar. Kenapa bisa tidak belajar? Karena semalam saya asik bermain game, Bu, yang tidak belajar. Oh, kamu keasikan bermain game sehingga lupa tidak belajar. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita ketika ujian? Masih, Bu. Apa itu? Yaitu kalau kita sedang ujian di kelas, kita tidak boleh mencontek, Bu. Kenapa tidak boleh mencontek? Karena mencontek itu merupakan perilaku yang tidak baik atau tidak tidur, Bu. Betul sekali. Kira-kira memperbaiki hal ini bagaimana solusinya? Mungkin saya akan coba membagi waktu bermain game dan belajar, Bu. Oh, kamu akan membagi waktu ya? Karena sebenarnya bermain game itu tidak salah ya. Ibu juga suka bermain game, tapi asal Kita bisa membagi waktunya itu. membagi waktu. Benar, karena bermain game bukan satu hiburan juga ya bagi kami. Baik, kira-kira tadi kan kamu sudah menjawab kertas jawabannya Ilham. Apa yang kamu bisa perbaiki? Mungkin nanti ke depannya saya akan mencoba untuk mengurangi bermain gamenya dan untuk belajar akan saya tingkatkan lagi, Bu, agar suatu saat pada saat ujian saya bisa mengerjakan dengan baik, Bu. Nah, lalu kepada Ilham, Saya akan mencoba minta maaf ke Ilham, Bu, karena saya telah merebutkan kertas jawaban, Bu. iya, setahu ibu kalian itu akrab ya. Nah, ada tadinya mau menjadi teman yang solid, namun kami maaf. Iya, insya Allah Ilham akan melakukan kamu ya. Bisa. Oke, baik, itu saja dari ibu. Kamu tetap semangat. Kamu sudah bisa memecahkan masalah ini dengan solusi kamu sendiri. Ibu dukung dan semoga kamu bisa lebih baik ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Maafin kalau saya ada salah, Bu. Ya, sama-sama ya. Ya, baik Rafa. Jadi setelah tadi Bu Irma panggil dan melakukan diskusi dengan Bu Irma, bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya senang, Bu, karena diajak berdiskusi dengan Bu Irma untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang saya lakukan agar kita dapat belajar dari kesalahan kemarin dan menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya Rafa ya. Sama-sama, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, itu salah satu tugas Contoh saya penerapan. menerapkan segitiga
ke restitusi. Dan mungkin sini ada sedikit informasi juga, ini semua kalimat yang mereka utarakan itu natural ya Bapak Ibu. Saya coba menjelaskan garis besarnya dan kalimat-kalimatnya mereka buat sendiri. Baik, berikutnya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, berikutnya saya memohon maaf kalau ada di dalam diskusi ini ada salah-salah kata dan juga Pak Eko silakan mau disampaikan. Bapak Ibu, terima kasih setelah hadir di sini dalam forum diskusi. Sekali lagi kita tidak mengajar sengaja menggurui ya. Kita di sini hanya bersifat berdiskusi. Yang ada di tayangan ini tadi materi ini adalah idealnya Pak Eko. Idealnya. Adapun di real life-nya atau kenyataannya itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi kita sebagai guru akan berusaha yang terbaik ya untuk muridnya dan terfokus pada perkembangan murid kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada 1-2 kata dari Bapak Ibu yang mau menyimpulkan hari ini. Oke, saya. Setelah saya terlibat, diajak oleh Bu Irma dan Pak Eko, lalu melihat presentasi yang sudah disajikan, ini menjadi motivasi diri saya sebagai seorang guru bahwa untuk kedepannya saya akan menerapkan seperti apa yang sudah saya lihat, ya. Amin. Dan itu sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali bagaimana cara memecahkan permasalahan yang selalu terjadi di lingkungan sekolah terhadap murid, dan itu akan berimbas kepada murid agar mereka itu mendisiplinkan diri tanpa harus dipaksa oleh guru, dan mereka akan menerapkannya dengan kesadaran diri sendiri. Terima kasih. Oke, silakan pada Bapak Guru ada yang mau menyampaikan. Oh, Bapak silakan. Bapak Jono. Bapak Guru. Ya. Silakan. Ya, terima kasih atas paparan Pak Eko dan Bu Irma tentang disiplin positif. Saya sebagai guru akan mencoba menggunakan atau mendisiplinkan anak dengan tanpa hukuman dan tanpa paksaan atau imbalan. Nah, kita untuk bisa menggunakan tiga institusi, yaitu dengan mengidentifikasi apa kebutuhan peserta didik kita supaya kita dapat menggunakan sertifikat didik dengan baik. Kemudian posisi kontrol saya juga akan mencoba untuk menjadi posisi yang manajer, walaupun dalam tahapnya masih tahap belajar ya Bapak Ibu. Iya, kita semua belajar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan lagi mungkin Bapak Ibu sudah cukup? Cukup. Demikian diskusi kita, semoga ini bermanfaat untuk kita. Ada kata-kata buat bahwa guru yang baik itu bukan guru yang paling pintar atau cerdas, tapi guru pembelajar, guru yang tidak pernah berhenti belajar untuk menjadi lebih baik, melaksanakan pendidikan kepada murid-muridnya dengan cara-cara yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.